Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 17 November. Masa udara dingin telah tiba dan angin monsun timur laut menguat. Cuaca kemarin mulai berubah secara signifikan. Badan Cuaca Pusat menyatakan seiring tibanya masa udara dingin, suhu malam ini hingga Sabtu dini hari akan turun hingga 10 derajat Celcius akibat pengaruh masa udara dingin kontinental dan pendinginan radiasi. Peringatan suhu rendah juga dikeluarkan untuk Miaoli ke utara dan Yilan. Sementara itu, di Danau Sanmun di Nantou dilaporkan adanya angin puting beliung. Fenomena langka puting beliung panjang yang terbentang dari danau hingga ke langit dan bergoyang selama belasan detik ini sempat diabadikan warga. Sekitar pukul 5 sore tanggal 16, seorang warga melihat fenomena yang mirip puting beliung di atas Danau Sanmun. Meskipun tidak menimbulkan kerugian apapun, fenomena ini telah mengundang perhatian warga sekitar. Badan Cuaca Pusat CWA masih memerlukan lebih banyak data untuk memastikan apakah itu puting beliung. Tetapi juga mengatakan bahwa fenomena ini disebabkan lingkungan atmosfer yang tidak stabil. Kehadiran gelombang pertama masa udara dingin pada tanggal 16 ditambah monsun timur laut yang menguat membuat suhu di seluruh Taiwan turun drastis. CWA menyebutkan bahwa gelombang udara kali ini bersifat dingin dan kering. Suhu rendah di wilayah sentral ke utara jatuh pada sekitar 12 hingga 14 derajat Celcius. Suhu dingin semakin kentara dari tanggal 17 malam hingga dini hari tanggal 18 dan suhu di beberapa daerah mungkin turun di bawah 10 derajat. 空旷地区或是内陆近山区气温会再低一些，尤其辐射冷却影响之下，局部地区气温可能会再低一点点。 CWA menyatakan bahwa cuaca sejuk akan menyelimuti wilayah utara dan timur laut sepanjang hari. Untuk wilayah sentral ke selatan, suhu akan naik di siang hari dan perbedaan suhu pagi dan siang juga lebih besar. Udara dingin diperkirakan melemah pada hari Minggu, namun suhu di pagi dan sore hari tetap rendah. Di Taoyuan terjadi kasus guru wanita yang hamil setelah melakukan pemerkosaan terhadap seorang remaja pria. Guru tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun 6 bulan oleh pengadilan atas tuduhan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan remaja di bawah usia 14 tahun. Tersangka juga dipecat oleh Biro Pendidikan dan dilarang mengajar seumur hidupnya. Seorang wanita bermarga Xu menjabat sebagai guru di salah satu SD Taoyuan tahun 2020. Ia melakukan pemerkosaan paling tidak sebanyak 9 kali terhadap seorang anak laki-laki di sela jam belajar di pagi hari, istirahat siang atau kelas musik dan pendidikan jasmani. Sehingga akhirnya hamil dan melahirkan seorang bayi. Pengadilan Taoyuan menjatuhkan vonis penjara 17 tahun 6 bulan. Biro Pendidikan menyatakan selain memecat dan melarang ia mengajar seumur hidup, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap sekolah secara proaktif untuk menelusuri dan memberikan bimbingan kepada siswa yang menjadi korban. Yayasan Pendidikan Humanistik juga menyerukan perluasan investigasi untuk memahami apakah perilaku guru bersangkutan hanya sebatas kasus individual saja. Polisi Thailand menemukan jasad pria Taiwan yang tergeletak di kamar hotel di Bangkok kemarin. Almarhum diduga disiksa sebelum meninggal, dengan tanda-tanda perkelahian di lokasi kejadian. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Thailand dan akan memberikan bantuan yang relevan. Sebuah media asing melaporkan polisi Thailand menemukan seorang pria yang tergeletak tak bernyawa di samping tempat tidur. Di sekitarnya terdapat paspor Taiwan dan identitas almarhum diduga adalah ketua dari Taiwan Leadership in Action Institute. Juni tahun ini, almarhum sempat mengunggah foto pembentukan kantor cabang baru di Thailand. Ia yang masuk ke Thailand tanggal 14, namun dikabarkan meninggal pada tanggal 16. ไม่ใช่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนะครับจากข้อมูลจากตม.เนี่ยเดินทางมาเป็นครั้งที่4แล้วก็มาพักอยู่เพียงไม่กี่วันนะครับก็ขอเวลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีชาวผิวสีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวผู้เสียชีวิต Menurut laporan media setempat, polisi Thailand menemukan jasad almarhum dalam keadaan tergeletak di sebuah hotel di pinggiran kota Bangkok dengan kondisi wajah telungkup, kedua tangan terikat, mulut diselotip, kepala dan alis yang terluka dan diduga dipukul dengan alat tumpul. Kondisi kamar berantakan dan ada tanda-tanda perkelahian. Kementerian Luar Negeri juga telah menerima laporan atas hal ini. 朱姓国人被发现沉尸在曼谷旅馆房间，疑似遭谋杀身亡。住处已立即通报当事人家属，表达慰问之意。 Pintu perusahaan almarhum masih terkunci. Telepon juga menjadi nomor kosong. Sebelumnya ia pernah terlibat dalam kasus penipuan amal palsu dan dituntut ke pengadilan. Penyebab kematian masih perlu diklarifikasi. Polisi Thailand juga sedang berupaya memburu tersangka utama. Ditjen Imigrasi Taiwan mengadakan acara wisuda bagi peserta pelatihan imigrasi pada hari ini.
Selain menerima latihan profesional dalam teknik penangkapan, para peserta juga perlu mempelajari bahasa-bahasa Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah PMA yang datang ke Taiwan. Dalam latihan, petugas mensimulasi bertemu pekerja tak berdokumen yang melawan saat ditangkap sehingga memerlukan tindakan darurat yang sesuai dengan situasi di lapangan. Selain pelatihan profesional, kesehatan fisik juga tidak asal-asalan. 45 peserta dalam latihan ini merupakan siswa terbaik di antara ribuan orang yang mengikuti ujian petugas imigrasi. Mereka akan dinyatakan lulus setelah menyelesaikan 1 tahun pelatihan. 考过驾照，所以渐渐的觉得自己好像其实是很喜欢国境这个单位，长官跟我的同事的支持鼓励下，我才开始就是慢慢准备考试。 Semua peserta memiliki keahlian masing-masing dalam bahasa Vietnam, Inggris, dan lainnya. Seperti Chen Xiaoyu yang pernah bertugas sebagai pemeriksa izin di Bandara Taoyuan selama 6 tahun, pernah menciduk paspor palsu. Sementara Chiang Po Ching dari bagian bahasa Indonesia pernah bekerja di maskapai penerbangan dan OCAC. Sama seperti Chen, ia juga beralih profesi karena keinginan bekerja sebagai petugas imigrasi. 那我本身就是除了英文的专长跟我报考的印尼文之外，我自己之前也曾经在韩国交换过1年，所以我精通韩文。 Semua petugas yang telah menyelesaikan pelatihan ini kelak akan ditugaskan dalam perlindungan keamanan perbatasan. KTT APEC telah tiba. Dialog kepemimpinan informal ini berfokus pada krisis iklim. Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan akan menganggarkan dana investasi sebesar 430 miliar dolar Amerika melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 untuk mengatasi masalah perubahan iklim global. Sebelum rapat dimulai, para pemimpin dan perwakilan dari 21 negara berfoto bersama. Selaku tuan rumah, Presiden Amerika berdiri di posisi C dan Presiden Tiongkok berada di sisi kiri barisan depan. Dalam KTT APEC kali ini, Biden menegaskan kembali komitmen Amerika untuk tidak beranjak. Ia juga menekankan bahwa Amerika sedang mengurangi resiko dan melakukan diversifikasi, namun tidak akan memisahkan diri dari Beijing. Ia juga tidak segan-segan menyarankan agar mitra di kawasan Asia Pasifik dapat memberikan perusahaan pilihan yang lebih baik dibandingkan Tiongkok. Namun di luar lokasi, lebih dari 200 massa berdemonstrasi di jembatan Golden Gate di San Francisco tanggal 16, menuntut gencatan senjata di Gaza dan menyerukan Amerika untuk menghentikan bantuan militer terhadap Israel. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.